Apakah Anda takut mati? Ketakutan yang nyata dan tulus yang membuat Anda terjaga di malam hari? Atau apakah Anda sudah berdamai dengannya? Apakah Anda benar-benar menerima bahwa Anda pun akan mati suatu hari nanti? Kebanyakan orang tidak. Mereka menghabiskan hidup mereka dalam penyangkalan diam-diam. Mereka menyingkirkan pikiran itu. Mereka berkata pada diri sendiri, "Aku akan memikirkannya nanti. Jauh nanti." Tetapi, nanti, itu tak terhindarkan semakin dekat. Dan ketika tiba, ketika kematian bukan lagi abstrak tetapi nyata, kebanyakan orang tidak siap. Mereka berjuang, mereka bertindak putus asa, mereka mati dalam ketakutan. Tetapi ada juga orang-orang yang pergi dengan cara berbeda. Orang-orang yang berdamai dengan kematian jauh sebelum saat-saat terakhir mereka. Orang-orang yang dapat pergi tanpa takut, yang melepaskan tanpa perlawanan. Elizabeth Kubler-Ross menghabiskan lebih dari 40 tahun mendampingi tepat dua tipe orang ini. Mereka yang meninggal dengan tenang, dan mereka yang berjuang sampai napas terakhir mereka. Dan dia menemukan sesuatu yang penting, berdamai dengan kematian itu mungkin. Tetapi itu tidak terjadi secara kebetulan. Bukan karena keberuntungan. Ini adalah hasil dari proses yang disadari. Dan proses ini dapat dimulai sekarang. Hari ini. Jika Anda siap, kita akan mulai memahami mengapa begitu banyak orang tidak dapat menemukan kedamaian. Selama beberapa dekade, Kubler-Ross mengenali pola yang jelas. Kebanyakan orang tidak pernah sepenuhnya menyelesaikan proses penerimaan. Mereka terjebak dalam penyangkalan, dalam kemarahan, dalam tawar-menawar, dalam depresi. Dan mereka tidak pernah mencapai tahap kelima, penerimaan. Kubler-Ross menjadi terkenal karena model 5 tahap duka cita. Penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi. Dan akhirnya penerimaan. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa tahapan-tahapan ini tidak hanya menggambarkan bagaimana kita menghadapi kematian orang lain. Tahapan-tahapan ini juga menunjukkan bagaimana kita menghadapi kematian kita sendiri yang akan datang. Ketika seseorang mengetahui bahwa mereka akan meninggal, penyangkalan biasanya dimulai. Ini tidak mungkin. Diagnosisnya pasti salah. Saya butuh pendapat kedua. Kemudian datang kemarahan. Mengapa saya? Ini tidak adil. Selanjutnya, terjadilah tawar-menawar. Jika saya mendapat 5 tahun lagi, saya akan mengubah segalanya. Kemudian datang depresi. Ini sia-sia. Mengapa harus berjuang lagi? Dan jika mereka berhasil, mereka akhirnya mencapai penerimaan. Sudahlah. Saya telah hidup. Sekarang saatnya untuk pergi. Tetapi justru disinilah letak masalahnya. Kebanyakan orang tidak pernah mencapai tahap akhir ini. Mereka meninggal di salah satu fase sebelumnya, dan mereka yang meninggal di sana meninggal dalam perjuangan, bukan dalam kedamaian. Kubler-Ross berulang kali melihat orang-orang yang menyangkal penyakit mereka sampai akhir. Orang-orang yang meninggal dengan marah kepada Tuhan, kepada dokter, atau kepada alam semesta. Yang lain masih bernegosiasi, meskipun tidak ada waktu lagi. Dan yang lain lagi tenggelam dalam depresi yang mendalam. Rasa sakit akibat kematian seperti itu tak tertahankan bukan hanya bagi yang sekarat, tetapi juga bagi keluarga mereka, yang ditinggalkan dengan gambaran orang yang dicintai dalam perjuangan. Tetapi kemudian ada yang lain. Mereka yang mencapai penerimaan. Kematian mereka berbeda, damai, bermartabat, hampir indah. Mereka mengucapkan selamat tinggal dengan penuh kasih sayang. Kata-kata terakhir mereka memberikan penghiburan. Mereka pergi tanpa perlawanan. Dan keluarga mereka, meskipun sedih, menemukan kedamaian. Lalu apa yang membuat perbedaan? Kubler-Ross menyadari, itu bukan kebetulan atau kepribadian. Itu adalah proses sadar yang dapat dilalui siapapun. Dan proses ini tidak hanya dimulai ketika Anda meninggal.
Itu dimulai sekarang saat Anda masih hidup. Langkah pertama, pahami bahwa kematian adalah hal yang alami. Kedengarannya jelas. Tetapi kebanyakan orang hanya memahaminya secara intelektual, bukan secara emosional. Secara emosional, mereka memperlakukan kematian seperti musuh, seperti tragedi, seperti sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Menurut Kubler-Ross, sikap inilah yang menjadi akar dari semua ketakutan akan kematian. Mereka yang melihat kematian sebagai musuh akan selalu ingin melawan, selalu ingin melarikan diri. Namun, jika Anda melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan, semuanya berubah. Maka itu bukan lagi musuh, melainkan sebuah transisi. Akhir dari sebuah bab. Awal dari sesuatu yang baru. Seorang pria bercerita kepada Kubler-Ross tentang pengalaman mendekati kematiannya. Ia dulu memandang kematian sebagai akhir yang mutlak. Tetapi ketika ia mengalami pengalaman ini, ia mengerti. Kematian adalah transformasi. Seperti kelahiran, mungkin menyakitkan, tetapi alami. Kesadaran ini menghilangkan semua ketakutannya. Selama 15 tahun berikutnya, ia hidup tanpa rasa takut dan akhirnya meninggal dalam kedamaian yang sempurna. Dan Anda tidak perlu mengalami pengalaman mendekati kematian untuk memahami ini. Refleksi yang jujur sudah cukup. Segala sesuatu yang lahir akan mati. Setiap bunga layu. Setiap pohon tumbang. Dan Anda pun suatu hari nanti akan pergi. Bukan karena ada sesuatu yang salah, tetapi karena itu adalah bagian dari kehidupan. Ketika Anda benar-benar memahami ini, kedamaian dimulai. Langkah kedua, selesaikan urusan Anda yang belum selesai. Orang-orang dengan konflik yang belum terselesaikan tidak pernah menemukan kedamaian. Kata-kata yang tak terucapkan, kesalahan yang tak termaafkan, cinta yang tak terungkapkan, semua ini mengikat. Hal itu membuat proses melepaskan menjadi sulit. Seorang pria ia sudah 20 tahun tidak berbicara dengan saudaranya. Ketika mengetahui saudaranya akan meninggal, bukan penyakitnya yang menyiksanya, melainkan pikiran bahwa penyakit itu tidak akan pernah terselesaikan. Kubler-Ross mengatur pertemuan. Pertemuan itu canggung, lalu menjadi jujur. Mereka menangis, saling memaafkan. 2 hari kemudian, ia meninggal, dengan senyum. "Sekarang aku bisa pergi," katanya. Anda tidak perlu menunggu. Tanyakan pada diri sendiri hari ini, dengan siapa saya berselisih? Kepada siapa saya gagal menunjukkan kasih sayang saya? Dan kemudian bertindaklah. Langkah ketiga, belajar melepaskan. Seluruh hidup kita diarahkan untuk berpegang teguh pada kendali, kepemilikan, identitas. Tetapi kematian menuntut pelepasan sepenuhnya. Mereka yang belum pernah berlatih melepaskan pada akhirnya mengalaminya sebagai siksaan. Kubler-Ross menggambarkan pelepasan sebagai praktik harian. Lepaskan harapan, rasa dendam, kekhawatiran tentang masa depan. Setiap pelepasan adalah latihan. Dan pada suatu titik, Anda menyadari, melepaskan bukanlah kehilangan. Itu adalah kebebasan. Langkah keempat, pupuk rasa syukur atas kehidupan yang telah Anda jalani. Perbedaan antara kematian yang damai dan kematian yang pahit seringkali terletak bukan pada apa yang dialami, tetapi pada perspektif terhadapnya. Orang-orang yang menengok ke belakang dengan rasa syukur meninggal dengan damai, bahkan setelah menjalani kehidupan yang sulit. Mereka berkata, "Itu tidak sempurna. Tapi itu baik. Aku mencintai." Yang lain meninggal dengan penuh penyesalan. Mereka memikirkan kesempatan yang terlewatkan, tentang mimpi yang tidak terwujud. Penyesalan yang paling umum di ranjang kematian adalah tidak menjalani hidup sepenuhnya, terlalu banyak bekerja, tidak mengungkapkan perasaan, mengabaikan persahabatan, dan tidak membiarkan diri sendiri bahagia. Kabar baiknya, Anda dapat mengubahnya sekarang. Hiduplah dengan penuh kesadaran. Pelihara hubungan Anda. Katakan apa yang perlu dikatakan. Langkah kelima,
hiduplah sepenuhnya. Paradoksnya jelas, orang-orang yang menerima kematian hidup lebih intens. Bukan terlepas dari, tetapi karena penerimaan ini. Mereka tahu bahwa waktu terbatas. Mereka hidup secara autentik, berani, dan hadir sepenuhnya. Seorang pria berkata setelah pengalaman hampir mati, tragedi terbesar bukanlah kematian. Tragedi terbesar adalah mati tanpa benar-benar hidup. Ia mulai hidup dengan berani. Dan tahu bahwa suatu hari nanti ia akan pergi tanpa penyesalan. Dua orang menggambarkan perbedaan tersebut. Yang satu kaya dan sukses. Ketika ia mengetahui kematiannya yang akan datang, ia hancur. Ia punya uang, tetapi tidak memiliki kehidupan yang terpenuhi. Ia meninggal dalam keputusasaan. Yang lainnya adalah seorang guru. Tidak kaya, tidak berkuasa. Tetapi ia menyelesaikan urusannya, memaafkan, mencintai, mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ia meninggal dengan tenang, dengan senyum. Perbedaannya bukanlah status atau kekayaan. Perbedaannya adalah yang satu telah hidup, yang lainnya belum. Pesan Kubler-Ross sangat sederhana. Anda berdamai dengan kematian dengan berdamai dengan kehidupan. Hiduplah sedemikian rupa sehingga Anda tidak memiliki penyesalan. Ucapkan kata-kata. Kejar mimpi-mimpi. Cintai tanpa syarat. Hadirkan diri Anda sepenuhnya. Dan ketika kematian datang, dan itu pasti akan datang, Anda akan siap. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa syukur. Dengan kepastian yang tenang, aku telah hidup. Aku telah mencintai. Aku siap. Itulah kedamaian dalam menghadapi kematian. Dan itu dapat dicapai olehmu. Sekarang juga, inilah sesuatu yang jarang dibicarakan orang. Kedamaian dengan kematian tidak hanya datang dari penerimaan, pengampunan, melepaskan, rasa syukur, dan kehidupan yang memuaskan. Itu datang dari konfrontasi yang sadar. Kebanyakan orang menghindari pikiran tentang kematian. Mereka mengubah topik pembicaraan. Mereka mengalihkan perhatian. Mereka mengisi hidup mereka dengan kebisingan, pekerjaan, layar. Apapun untuk menghindari menjadi tenang dan menghadapi satu kebenaran yang tak terhindarkan. Tetapi justru penghindaran inilah yang membuat rasa takut tetap hidup. Elizabeth Kubler-Ross mengamati sesuatu yang menarik. Orang-orang yang secara teratur menghadapi kematian mereka sendiri secara bertahap kehilangan rasa takut yang panik. Bukan karena mereka meromantisasi kematian. Bukan karena mereka merindukannya. Tetapi karena hal yang tidak diketahui menjadi akrab. Rasa takut tumbuh subur dalam kabut. Dalam ketidakpedulian. Dalam suatu hari nanti. Namun, ketika Anda mulai membiarkan kematian menjadi bagian dari refleksi harian Anda, hubungan Anda dengannya berubah secara mendasar. Tanyakan pada diri Anda secara sadar. Jika hari ini adalah hari terakhir saya, akankah saya menjalaninya dengan cara yang berbeda? Akankah saya melakukan percakapan ini dengan cara yang berbeda? Akankah saya terus menyimpan dendam ini? Akankah saya menunda keputusan ini? Latihan ini bukanlah sesuatu yang suram. Ini adalah sesuatu yang memperjelas. Banyak tradisi spiritual mempraktikkan hal ini, mengingat kematian kita sendiri. Bukan untuk menciptakan rasa takut, tetapi untuk menumbuhkan kehadiran. Karena ketika Anda benar-benar memahami bahwa waktu Anda terbatas, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Hal-hal yang tidak penting kehilangan bobotnya. Ego kehilangan signifikansinya. Konflik kecil tiba-tiba tampak kecil. Dan apa yang benar-benar penting muncul ke permukaan. Cinta. Koneksi. Makna. Kejujuran. Orang-orang yang mempraktikkan langkah tambahan ini mengembangkan ketenangan yang damai. Mereka lebih jarang menunda-nunda. Mereka lebih sering mengatakan, "Aku mencintaimu." Mereka lebih berani. Bukan secara sembrono, tetapi secara sadar.
Kematian bukan lagi bayangan gelap bagi mereka, tetapi seorang guru. Seorang guru yang bertanya setiap hari, apakah Anda benar-benar hidup? Ketika Anda mengintegrasikan langkah ke-6 ini, sesuatu yang mendalam terjadi. Anda tidak lagi menunggu saat yang tepat. Anda berhenti menunda kehidupan nyata Anda. Anda mulai sekarang. Dan disitulah letak transformasi terbesar. Karena pada akhirnya, kedamaian dengan kematian tidak lain adalah kejujuran radikal dengan kehidupan. Ketika Anda menjalani setiap hari dengan cara yang membuat Anda damai, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan kebenaran Anda, maka kematian kehilangan ancamannya. Kematian tidak berkurang, tetapi rasa takut Anda berkurang. Dan suatu hari, ketika saat Anda tiba, Anda tidak akan terkejut. Tidak siap. Tidak dipenuhi kepanikan. Tetapi tenang. Jernih. Siap. Itulah kebebasan sejati. Berikut adalah tingkat yang lebih dalam yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun. Banyak orang tidak takut mati karena proses kematian itu sendiri. Mereka takut akan hal yang tidak diketahui. Apa yang terjadi setelahnya? Apakah ada sesuatu? Apakah tidak ada apa-apa? Apakah saya akan berhenti eksis? Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan ketakutan bawah sadar yang jarang diucapkan, tetapi selalu mengintai di latar belakang. Dalam percakapannya dengan orang-orang yang sekarat, Elizabeth Kubler-Ross mengamati bahwa mereka yang telah mengembangkan sikap batin pribadi terhadap kehidupan setelah kematian, terlepas dari agama, mengalami kedamaian yang jauh lebih besar. Bukan karena mereka memiliki bukti, tetapi karena mereka telah menciptakan hubungan dengan hal yang tidak diketahui untuk diri mereka sendiri. Inilah poin pentingnya. Ketakutan muncul ketika ada kekosongan batin yang lengkap. Jika kematian hanyalah lubang hitam bagi Anda, pemusnahan mendadak tanpa makna apapun, maka sistem Anda bereaksi dengan perlawanan. Ia berpegang teguh pada hal yang familiar. Namun, ketika Anda mulai secara sadar mempertimbangkan kemungkinan bahwa kematian bisa menjadi sebuah transisi, transformasi, pergeseran kesadaran, kembali ke sumber, sebuah ruang terbuka di dalam diri Anda. Anda tidak perlu mempercayai apapun secara membabi buta. Anda tidak perlu mengadopsi pandangan dunia yang asing. Tetapi Anda dapat mulai menjelajahi perspektif Anda sendiri. Tenanglah. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apa yang terasa benar bagi saya? Apa yang dikatakan intuisi saya tentang akhir kehidupan? Banyak orang yang selamat dari pengalaman mendekati kematian dan berbicara dengan Kubler-Ross menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Perasaan keluasan, cahaya, penerimaan tanpa syarat. Bahkan mereka yang tidak memiliki keyakinan spiritual sebelumnya kehilangan rasa takut mendasar mereka setelahnya. Mengapa? Karena mereka tidak lagi mengalami hal yang tidak diketahui sebagai sesuatu yang bermusuhan. Dan bahkan jika Anda belum pernah mengalami hal seperti itu, Anda dapat mulai menumbuhkan kepercayaan. Bukan kepercayaan buta, tetapi kepercayaan eksistensial. Percaya bahwa kehidupan telah melahirkan Anda. Percaya bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Percayalah bahwa keberadaanmu tidak sia-sia. Karena inilah kebenaran radikal. Kamu ada. Bertentangan dengan semua probabilitas statistik. Dari miliaran kemungkinan, kamu ada di sini. Sadar. Hidup. Mengalami. Apakah benar-benar logis untuk berasumsi bahwa semuanya berakhir dalam kesia-siaan total? Atau mungkinkah kematian hanyalah dimensi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh pikiranmu saat ini? Ketika kamu mulai mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini secara terbuka, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa ingin tahu, sesuatu berubah. Rasa ingin tahu menggantikan rasa takut. Keluasan menggantikan keterbatasan. Kepercayaan menggantikan kepanikan. Dan tiba-tiba, kematian tidak lagi hanya dilihat sebagai akhir, tetapi sebagai misteri. Misteri bukanlah ancaman.
Misteri adalah sesuatu yang mengagumkan. Orang-orang yang telah mengambil langkah batin ini sering meninggal dengan ketenangan yang menakjubkan. Bukan karena mereka tahu segalanya, tetapi karena mereka menerima bahwa mereka tidak harus tahu segalanya. Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Saya penasaran. Saya siap melihat apa yang akan terjadi. Saya percaya." Dan mungkin kepercayaan inilah kedamaian terdalam. Jadi, jika Anda benar-benar ingin melampaui 5 langkah tersebut, mulailah dari sini. Bangun hubungan Anda sendiri dengan hal yang tidak diketahui. Bukan karena dogma. Bukan karena takut. Tetapi karena eksplorasi batin yang jujur. Karena pada akhirnya, kedamaian dengan kematian bukan hanya ketiadaan rasa takut. Itu adalah kepastian yang tenang bahwa, apapun yang terjadi, Anda dapat menghadapinya dengan pikiran terbuka.